Shalom dan selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan dan Doa untuk edisi hari Jumat 19 Agustus 2022. Bacaan Alkitab dari kitab 2 Tawarid 8 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-16. Sebelum membaca dan mendengarkan renungan, mari berdoa. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon pertolongan Tuhan oleh kuasa Roh Kudus, sehingga firman-Mu dapat kami mengerti dan dimampukan untuk memeliharanya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab 2 Tawarid 8 ayat 12-16 berbunyi. Lalu Salomo mempersembahkan korban-korban bakaran bagi Tuhan di atas mezbah Tuhan yang didirikannya di depan balai bait suci, sesuai dengan apa yang menurut perintah Musa ditetapkan sebagai korban untuk setiap hari, yakni pada hari-hari Sabat, pada bulan-bulan baru, dan 3 kali setahun pada hari-hari raya, pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Dan menurut peraturan Daud ayahnya, ia menetapkan rombongan para imam dalam tugas jabatan mereka dan orang-orang Lewi dalam tugas menyanyikan puji-pujian dan menyelenggarakan ibadah di hadapan para imam setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu, dan juga penunggu-penunggu pintu gerbang dalam rombongan mereka untuk setiap pintu gerbang. Karena demikianlah perintah Daud abdi Allah. Mereka tidak menyimpang dari perintah raja mengenai para imam dan orang-orang Lewi dalam perkara apapun juga mengenai perbendaharaan. Maka terlaksanalah segala pekerjaan Salomo dari hari dasar rumah Tuhan diletakkan sampai kepada hari rumah itu selesai. Dengan demikian selesailah sudah rumah Tuhan. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita hari ini selesai karena taat. Seperti yang telah kita dengarkan bersama bahwa Salomo mendirikan bait Allah dan istana itu memakan waktu sekitar 20 tahun. Dengan begitu banyak kekayaan dari perbendaharaan, juga sumbangan-sumbangan yang dikirim oleh Raja Hiram dari Sidon, dari utara, dan semua itu dikerjakan Salomo begitu rupa. Bahkan setiap hari begitu banyak emas yang digunakan untuk membangun bait Allah dan istana itu, seperti yang diterangkan dalam kitab 2 Tawarid pasalnya yang ke-9 ayat 13 sampai 28. Itu ada sekitar 666 talenta digunakan dalam setahun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembangunan tersebut sebagaimana proses pembangunan yang dikerjakan oleh Salomo. Salomo melaksanakan segala perintah yang diberikan oleh Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Musa. Semua perayaan-perayaan dalam rangka memuliakan Allah dilakukan dengan setia, termasuk memberikan persembahan berupa korban-korban bakaran bagi Tuhan di atas mezbah Tuhan. Semua sesuai dengan perintah Tuhan, bahkan semua orang berperan masing-masing sesuai dengan pembagian tugas yang telah diatur oleh Tuhan. Rombongan para imam dalam jabatan mereka, orang-orang Lewi dalam tugas menyanyikan pujian dan menyelenggarakan ibadah, dan penunggu pintu gerbang. Semua dilakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Tidak ada yang menyimpang dari perintah dan ketetapan Allah. Sehingga proses pembangunan bait suci itu, dari pertama diletakkan dasar bangunan sampai selesai, semuanya berjalan dengan baik. Itu karena ketaatan Salomo akan perintah-perintah Tuhan sebagaimana ditetapkan
Musa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian pula dalam hal menjalani kehidupan ini. Seringkali banyak hal yang menggoda kita untuk mengandalkan kepintaran kita, kekayaan, pengalaman, jabatan, dan status sosial, bahkan kemampuan berpikir secara nalar. Apa mungkin sesuatu itu dilakukan? Tetapi kita ketahui bersama bahwa kita harus terus mengandalkan Tuhan, terus berdoa dan bekerja, menaati perintah dengan setia. Maka apa yang kita kerjakan akan diberkati oleh Tuhan. Jika saudara mengaminkan hal itu, maka kerjakanlah segala sesuatu yang bisa Anda kerjakan dalam hidup ini dengan tetap setia, taat akan perintah-perintah Tuhan sebagaimana telah difirmankan Tuhan. Percayalah, segala sesuatu yang dikerjakan pasti berhasil karena Tuhan yang memberkati. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kasih sayang-Mu kepada kami, atas pertolongan-Mu dan berkat-Mu. Dan kami selalu percaya akan firman-Mu bahwa jika kami tetap setia dan taat kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati segala pekerjaan, usaha yang kami lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, sekalipun kadangkala harus menghadapi tantangan, rintangan. Maka apapun yang terjadi, pada akhirnya orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan, taat akan berhasil. Kami bersyukur atas kasih sayang Tuhan kepada jemaat. Tuhan terus memberkati dan melindungi. Dan kami berdoa bagi jemaat dalam pekerjaan mereka, dalam usaha dan rencana mereka yang berkenan kepada Tuhan. Engkau berkati senantiasa. Kami menopang mereka yang bergumul seperti keluarga Bapak Yakob Syariaan, di mana istri, anak dan cucunya kemarin mengalami kecelakaan lalu lintas di seputaran Telo dan mereka harus dirawat di rumah sakit Hermina. Kami mohon Tuhan, Engkau yang telah melindungi mereka, Engkau pula yang akan menolong mereka sehingga mereka boleh pulih dari kelemahan tubuh akibat kecelakaan lalu lintas. Begitu pula dengan cucu dari Bapak Christian Kabanga, Daniel, yang mengalami sakit diare. Tuhan berkati segala upaya keluarga, juga obat yang masuk ke dalam tubuhnya sehingga mempercepat proses pemulihan baginya. Kami terus menopang dalam doa seluruh kehidupan warga jemaat. Engkau Tuhan selalu menjaga, menyertai, dan melindungi selalu. Pimpin kami dan tuntun kami di jalan-Mu Tuhan, agar kami tetap setia menuruti firman Tuhan dan berkati kegiatan-kegiatan jemaat hari ini, baik kebaktian-kebaktian, terlebih kebaktian syukur bulanan PKBGT Jemaat Telo Batua. Biarlah semua boleh memuliakan Tuhan dan Tuhan memberkati. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan dan doa kita hari ini. Tuhan Yesus sayang kita semua.